Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Dialah yang menciptakan langit dan bumi serta seluruh makhluk dengan penuh kesempurnaan. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Saya Muhammad Hasan Zamzami akan berbagi ilmu tentang materi hubungan manusia dan alam sebagai salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam Universitas Sunan Gresik yang diampu oleh Bapak Ahmad Al-Farizi SPD MPD. Tidak hanya sebagai sebatas tugas kuliah saja, namun video ini adalah bentuk partisipasi dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut berkontribusi untuk memberikan edukasi dan tontonan yang mendidik. Semoga video ini bisa menjadi kemanfaatan dan keberkahan bagi kita semua. Saudaraku, sahabatku, pencinta ilmu, pada kesempatan kali ini marilah kita belajar bersama tentang hubungan manusia dan alam dalam perspektif Islam. Ini sebuah tema yang sangat penting terutama di zaman modern seperti sekarang. Ketika kerusakan lingkungan terjadi di mana-mana dan keseimbangan bumi semakin rapuh. Yang pertama, kita akan membahas manusia makhluk istimewa dan paling sempurna. Sahabatku, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan dalam Al-Quran surah At-Tin ayat 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Makna dari ayat tersebut adalah bahwa manusia diberi potensi yang luar biasa, akal, hati, pengetahuan, dan kemampuan memilih. Dengan ini manusia mendapatkan kedudukan sebagai khalifah fil ardh. Tapi perlu kita ingat bahwa kedudukan mulia ini bukan hadiah semata, melainkan amanah besar yang harus dipertanggungjawabkan. Manusia bukan penguasa yang bebas berbuat sesuka hati, tetapi pengelola yang wajib menjaga dan memakmurkan bumi sesuai aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, penciptaan alam sebagai tanda kebesaran Allah. Allah tidak menciptakan alam ini tanpa tujuan. Gunung, laut, angin, awan, hewan, dan tumbuhan dan lain-lainnya, semuanya Allah ciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, menjaga sarana pembelajaran, menjadi sarana pembelajaran, dan menjadi tanda-tanda kebesarannya. Bayangkan, gunung Allah jadikan sebagai pasak bumi, laut menyimpan makanan dan perhiasan, awan dan angin menggerakkan air hujan untuk menyuburkan tanah. Semua tertata rapi dalam sebuah sistem yang sempurna, sistem yang tidak akan berjalan jika manusia merusaknya. Yang ketiga, manusia sebagai hamba dan khalifah. Dalam pandangan Islam, manusia memiliki identitas yang besar. Yang pertama adalah sebagai hamba Allah. Tugasnya adalah beribadah, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika seorang hamba benar-benar mengenal Tuhannya, mengenal Allah,
niscaya manusia akan berhati-hati dalam menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, manusia sebagai khalifah fil ard. Inilah identitas yang menuntut manusia menjaga, melindungi, melestarikan alam. Bukan termasuk merusak, bukan mengeksploitasi, bukan berlebihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. Al-ayah. Artinya kurang lebih seperti ini. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Artinya kerusakan lingkungan hari ini bukan salah alam, tetapi merupakan kesalahan dari manusia itu sendiri. Selanjutnya, etika Islam dalam menjaga lingkungan. Seperti apa sih ya etikanya Islam ketika menjaga lingkungan? Islam bukan hanya memberi aturan ibadah, tetapi juga aturan untuk menjaga alam. Etika Islam terhadap lingkungan seperti ini. Yang pertama adalah sikap hormat terhadap alam. Kenapa kita harus hormat terhadap alam? Ya, karena alam adalah bagian dari makhluk Allah. Alam juga bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, harus memiliki tanggung jawab moral. Manusia bertanggung jawab atas apa yang dilakukan di muka bumi ini. Yang ketiga, harus memiliki solidaritas kosmis. Ya. Kita dan alam saling membutuhkan, mutualisme. Bila satu rusak, maka semuanya ikut terkena dampaknya. Yang keempat, kita harus memiliki rasa kasih sayang dan kepedulian. Rasulullah SAW mengajarkan kita menyayangi hewan, tumbuhan, bahkan tanah dan air. Lihat bagaimana Nabi melarang memetik buah sebelum matang, melarang menyembelih hewan yang masih kecil, dan melarang mencemari sumber air. Islam bukan hanya agama ritual, tetapi agama yang mengatur manusia untuk hidup harmonis dengan seluruh ciptaannya. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah hubungan manusia dan alam menurut Islam. Jika dalam teori antroposentris, manusia adalah pusat alam dan bebas memanfaatkan semuanya tanpa batas, maka Islam justru sebaliknya. Islam memandang bahwa alam memang diciptakan untuk manusia, tetapi manusia bukan sebagai pemiliknya. Manusia hanya sebagai pengelola yang diberi amanah dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Pemanfaatan alam harus dilakukan secara adil, seimbang, dan tidak berlebihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 141. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu min samarihi idza asmara wa atu haqqahu yawma hasadihi wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya kurang lebih seperti ini. Makanlah buahnya ketika ia berbuah dan tunaikanlah haknya. Tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.
Selanjutnya adalah saya berpesan kepada semua sahabat ilmu, ketika kita merusak alam, sebenarnya kita ini sedang merusak diri kita sendiri. Contohnya banjir, kekeringan, polusi, cuaca yang ekstrim, itu semua adalah cermin perbuatan manusia. Tugas kita sebagai muslim bukan hanya sholat dan puasa, tetapi juga menjadi penjaga bumi, memakmurkan alam, dan memberikan rahmat bagi seluruh semesta. Semoga kita semua dapat menunaikan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Inilah ilmu yang dapat saya bagikan kepada sahabat semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.